Hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara, kiranya kita semua diberkati dalam waktu yang sebentar ini, ya, mengenai bagaimana kita hidup sebagai pribadi yang sudah diselamatkan Tuhan. Apakah rencana Tuhan bagi kita yang akan kita kejar terus sampai Tuhan Yesus datang, atau sampai kita pulang kepada Tuhan Yesus? Dan apa pula maksud Tuhan sebagai sidang Tuhan di Semarang ini? Saudaraku, tentunya kalau secara badani kita tahu, dulu waktu kecil saudaraku, saya kepingin jadi dokter. Saya berlari terus sampai saya bisa jadi dokter. Padahal saya nggak tahu tuh jadi dokter tuh. Saya pikir saudaraku tamat SD 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dokter tuh 3 tahun. Nggak tahu ya saudaraku, rupanya lama baru jadi dokternya. Tapi bagaimanapun saya menetapkan hati untuk sampai menjadi dokter. Nah, itu secara badani. Secara rohani ada hidup yang kekal. Ya, kita mulai selamat, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya kalau kita selamat, begitu kita sudah terima Yesus, ya, seperti tadi malam kita ke KR, saudaraku, puji Tuhan, saudara sangat berkemenangan tadi malam. Luar biasa, ya, kami sangat diberkati, jiwa-jiwa diberkati, semua kita diberkati. Jadi kalau jiwa-jiwa itu sudah selamat, terima Yesus, dia sudah lahir baru. Saudaraku, artinya dia sudah memiliki surga yang kekal. Amin. Jadi kalau misalnya waktu dikatakan Tuhan Yesus, ya, mereka menerima Yesus, saya terima Yesus. Sebenarnya kalau mati di situ udah ke surganya dia. Amin. Tapi kenapa dia tidak langsung mati? Tuhan bisa juga membuat si orang selamat mati. Pokoknya sudah ada rumah di surga. Mengapa tidak langsung mati, tapi kita masih hidup terus? Dan bahkan sepanjang hidup kita, sesudah pun kita selamat, masih ada perjuangan. Kenapa Tuhan berikan? Karena ada maksud Tuhan bagi kita. Sesudah pun kita selamat, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Dengan singkat saya katakan, dulu manusia ini diciptakan Tuhan segambar dengan dia. Ya, Kejadian 1. Marilah kita baca, saudaraku. Saya harus mulai dari sini supaya jelas kepada kita mengapa sesudah kita lahir baru kita mengejar apa yang disuruh Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, pada waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan ciptakan dulu dunia ini dengan segala isinya, semua sudah baik. Hari terakhir dia ciptakan manusia. Amin. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak seluruh bumi, atas seluruh bumi, atas semua binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang merayap di bumi. Jadi kita, manusia pertama diciptakan berkuasa di bumi, segambar dengan Tuhan, berkuasa di bumi dan beranak cucu, memenuhi bumi. Itulah rencana Tuhan. Tapi kita melihat Tuhan yang menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, supaya itu dikerjakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, gagal. Karena Adam dan Hawa berdosa, diusir dari Taman Eden. Lalu kemudian manusia jatuh kepada dosa, bahkan bertambah hari bertambah jahat, saudaraku. Tapi Tuhan sudah menubuatkan nanti akan datang penebus. Amen. Yang menebus manusia ini dari dosanya. Setan, saudaraku, ya, berhasil saudaraku membuat Yesus disalib. Tetapi oleh karena dia menyalibkan Yesus, kita semua diampuni, kita semua selamat. Itulah dinubuatkan Tuhan, dan itu jadi sesudah sekian tahun. Mengapa sesudah demikian, sesudah kita dibebaskan daripada hukuman dosa, lalu kemudian kita diselamatkan Tuhan Yesus, Tuhan masih menaruh kita di sini karena Tuhan mau memulihkan kembali manusia ini, supaya kita berubah hari lepas hari menjadi seperti Yesus, supaya kita kembali berkuasa. Sebabnya kita mengusir setan dalam nama Yesus, setan mesti pergi. Kalau dulu saudaraku, sebelum selamat, kita tidak bisa mengusir setan. Ya, kita tidak bisa berdoa dalam nama Yesus, tidak ada kuasanya. Sesudah kita selamat, Tuhan pulihkan kuasa itu. Dan kemudian saudaraku, untuk itulah saya dan saudara ada di dunia ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah di surga, kita di dunia ini dipakai Tuhan untuk
menjadikan maksud Tuhan itu genap di dalam dunia ini. Saya dan saudara dipakai Tuhan supaya kita semuanya menyelamatkan jiwa-jiwa, lalu seperti Pendeta Agung mengajari mereka sehingga mereka berubah menjadi seperti Yesus, lalu mengajari mereka supaya hidup mereka berkuasa. Dan mengajar dan kemudian mengajak semua jiwa-jiwa untuk Pendeta Agung supaya bertambah banyak anak-anak Tuhan. Jadi saudara lihat rencana Tuhan itu, itulah yang harus kita genapi dalam hidup kita sebagai pribadi dan sebagai kesatuan di dalam gereja lokal. Karena Tuhan walaupun dia di sorga, dia mengatakan kita ini ada banyak perumpamaan Tuhan. Gerejanya dikatakannya sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah, sebagai bait Allah. Haleluya. Kalau ditinjau dari tubuh Kristus, berarti begitu kita selamat, saya dan saudara dimasukkan dari bahagian tubuh. Amen. Saya menerangkan kepada saudara, ya, sebagai dalam bidang kesehatan kami, Pak Widodo juga, ya, kalau namanya tubuh, tidak ada tubuh ini yang tidak berfungsi. Mulai dari rambut sampai ke telapak kaki. Saudaraku, rambut ini, kalau saudara lihat ini, saudaraku saya, rambut saya, ya, sebentar nanti bisa disasak, ya, sebentar nanti bisa diponding apa segala macam. Sepertinya adalah supaya kita cantik, sebenarnya bukan. Maksud yang utama daripada rambut adalah sebagai bantalan. Kalau saudara jatuh, saudara nggak langsung retak kepalanya. Rambut ini bantalan. Ya, begitulah Tuhan baiknya. Haleluya. Ini alis saya ini kayaknya ya bisa ditaruh cantik, bisa melengkung supaya saya lebih cantik. Tapi sebenarnya ini adalah penahan peluh. Ini ada AC-nya ya. Kalau misalnya nggak ada AC, saudaraku, saya khotbah di sini, peluhnya bercucuran, ada yang kalau siang, maka penuhlah. Saya pun berkhotbah, saudara-saudaraku. Tapi karena ada alis, saya bisa melihat saudara, mata tetap tidak. Haleluya. Kecil-kecil seperti itu pun, apalagi jantung, apalagi paru-paru, itu vital. Kalau tidak ada dia, dison maradian kata orang mati. Artinya mati. Tetapi saudaraku, Tuhan menempatkan kita, kalau saudara baca dalam 1 Korintus 12, semua kita ini penting. Dan semua kita punya fungsi. Ada. Ya, mulai dari menyapu gereja, saudaraku, membuka pintu, kalau ada hilang kuncinya, nggak bisa kita kebaktian di sini. Ya, kalau tidak disapu, saudaraku, semua kita akan bersin-bersin karena berdebu semuanya. Tetapi ada juga yang, misalnya Pak Widodo, kalau dia nggak ada, kita tadi nggak bisa kebaktian, ya, sama sekali tidak bisa. Semua itu ditaruh Tuhan dalam satu tubuh dan semua ada fungsinya. Amen. Dan siapakah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk itu? Begitu kita lahir baru, ada Roh Kudus dalam kita. Roh Kudus akan memberikan kepada kita masing-masing kemampuan, karunia-Nya, supaya setiap kita, seperti kalau tangan saya bisa bergerak, bisa memegang, kalau kaki saya bisa jalan, kalau mulut saya bisa bicara, kalau mata saya bisa melihat. Begitu juga kita. Semua saudara ada fungsi dalam gereja Tuhan GKI Semarang.